وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih bersama hari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya di kota Madinah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan satu ayat di dalam surat Al-Hajj yang mengizinkan bagi kaum muslimin untuk perang, yaitu firman Allah, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir." Telah diizinkan bagi orang-orang yang terus diintimidasi, dipersekusi. Mereka ini adalah orang-orang yang dizalimi, dan saat ini mereka sudah diizinkan untuk membela diri, untuk menyerang. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tidak kurang dari 8 utusan pasukan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk mulai melakukan tindakan-tindakan secara fisik menghadapi orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya datanglah suatu masa setelah di bulan Sya'ban tahun kedua terjadi sebuah peristiwa sebelum perang Badar. Terjadi sebuah peristiwa yang perlu kita sebutkan pada majelis kita hari ini, yaitu setelah 16 bulan atau 17 bulan sebagaimana disebutkan Al-Bara' bin Azib, terjadi peristiwa pengalihan kiblat kaum muslimin. Terjadi peristiwa pengalihan kiblat kaum muslimin. Sejak Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah disyariatkan untuk salat. Dan pada saat itu salatnya adalah menghadap Baitul Maqdis. Dan ketika Rasulullah berada di Mekah, setiap kali beliau salat menghadap Baitul Maqdis, beliau menjadikan antara beliau dengan Baitul Maqdis ada Ka'bah di depannya. Jadi hati Rasulullah sangat condong untuk menjadikan Ka'bah ini sebagai kiblat salat, karena Ka'bah ini dibangun oleh Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam, yang mana kalau kita tarik garis keturunan Rasulullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai kepada Adnan, dan Adnan ini keturunan Ismail bin Ibrahim. Adapun Baitul Maqdis dibangun oleh Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim, cucu dari Nabi Ibrahim, yang kita kenal dengan Israel, yang keturunannya semua menjadi Bani Israel. Kecenderungan hati Rasulullah ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua isi hati manusia. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan beliau salat, beliau tidak bisa lagi menggabungkan dua hal tadi, menghadap Baitul Maqdis dan di tengahnya ada Ka'bah, karena posisi Madinah di sebelah selatan, sebelah selatan adalah Syam, atau kita kenal di situ salah satunya adalah Palestina, dan sebelah utara Syam dan sebelah selatannya adalah Mekah. Sehingga beliau kalau menghadap Baitul Maqdis membelakangi Mekah, dan kalau menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis, sehingga tidak boleh.
Akhirnya beliau pun sholat menghadap Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Muhammad ini Sallallahu Alaihi Wasallam dia ingin menyelisih keyakinan kita, menyelisih agama kita, tapi giliran masalah kiblat dia masih ikut kiblat kita. Berarti nggak konsisten dengan keyakinan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah 16 bulan, dalam riwayat 17 bulan, ada keraguan dalam sebagian perawi yang meriwayatkan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Kata Anwar bin Azib, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di juz kedua, sayaqulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Orang-orang yang bodoh, yang kurang pemikiran, mereka akan mengatakan, apa yang membuat mereka masih menghadap kiblat kita? Kemudian kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, timur dan barat semuanya milik Allah. Alam semesta ini termasuk bumi di dalamnya adalah pengaturan Allah semuanya yang berlaku di dalamnya. Maka terserah Allah, Allah ingin menyuruh menghadap barat, menghadap timur, menghadap selatan, menghadap utara, sesuai yang Allah inginkan. Hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sejak saat ini wahai Muhammad, kiblatmu berubah menjadi baik dari Baitul Maqdis diarahkan kepada Masjidil Haram. Maka sejak saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali salat bersama sahabatnya menghadap Baitul Maqdis, menghadap Masjidil Haram. Apa komentar orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi mereka mengatakan, benar-benar Muhammad ini semua berusaha dia ingin menyelisih kita, termasuk kiblat kita dia ingin menyelisih. Dan terjadi sebuah peristiwa ketika sholat Isya ayat ini diturunkan. Seorang sahabat sholat bersama Rasulullah bersama sahabat-sahabat yang lain. Setelah selesai sholat, ia pulang ke kampungnya. Di kampungnya ini ia dapati orang-orang belum sholat Isya. Orang-orang sedang sholat Isya. Maka dia pun mengatakan, aku bersaksi bahwasanya aku baru saja selesai sholat bersama Rasulullah dan kiblat sudah dialihkan dari menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Masjidil Haram. Akhirnya orang-orang yang ada di masjid itu pun yang tadinya mereka menghadap ke sebelah utara, mereka mulai mengalihkan badannya menghadap ke sebelah selatan. Itulah yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Dan sampai sekarang di kota Madinah masih ada Masjid Qiblatain. Dan tidak ada keutamaan khusus menziarahi Masjid Qiblatain ini. Seorang kalau ingin mengunjungi untuk melihat bukti-bukti sejarah sah-sah saja. Tapi kalau dia datang sengaja untuk mencari keutamaan di Masjid Qiblatain ini, ketahuilah tidak ada keutamaan khusus seorang sholat di Masjid Qiblatain. Berbeda dengan Kuba, Rasulullah SAW selalu berusaha dalam setiap pekan beliau mendatangi Kuba dengan jalan kaki untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di dalamnya. Karena inilah masjid pertama sebagaimana kita sebutkan yang dibangun di atas ketakwaan, masjid pertama yang berdiri dalam agama Islam. Adapun masjid-masjid yang lain tidak ada keutamaan. Begitu juga di Mekah, mengunjungi Jabal Nur karena di dalamnya ada Gua Hira. Ini nggak ada keutamaan sama sekali. Kita saksikan sebagian orang berdesak-desakan untuk sholat di situ. Rasulullah saja nggak pernah sholat di situ. Rasulullah di Gua Hira itu ketika beliau belum mendapatkan hidayah, beliau ingin menjauhkan diri dari orang-orang Quraisy. Jadi nggak ada keutamaan sholat di situ. Apalagi menempelkan namanya biar nanti mudah untuk mendapatkan jodoh. Ini hal-hal yang keliru. Dan anehnya, giliran perkara-perkara yang disunahkan, memperbanyak tawaf atau mungkin memperbanyak membaca Al-Quran di masjid, memperbanyak sholat, karena sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat dari masjid yang lain. Mereka nggak sibuk dengan itu. Mereka malah sibuk mengunjungi situs-situs sejarah yang nggak ada keutamaannya.
hanya karena mereka ingin bertabaruk dengan inilah dan itulah hal-hal yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Goa Thur, sebagian orang mendatanginya kalau hanya untuk melihat bukti-bukti sejarah yang menambah keimanan kita dan untuk mengetahui betapa beratnya perjalanan Rasulullah, maka ini sah-sah saja. Karena di dalam hadis Abu Hurairah atau selain dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid." Seorang tidak boleh menyengaja melakukan safar untuk bertakarrub kepada Allah mendatangi tempat-tempat tertentu kecuali 3 masjid saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengunjungi Masjidil Aqsa dalam keadaan aman dan damai. Hanya 3 itu. Adapun mendatangi seperti Goa Thur atau Goa Hira, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Dan kita sudah belajar kaidah di dalam kita berinteraksi dengan Allah di dalam beribadah. Kita beribadah kepada Allah itu adalah bagaimana agar amalan yang kita lakukan ini mengantarkan kita kepada ridha Allah. Bukan semata-mata bagaimana kita meluapkan keinginan untuk beribadah. Ini kita harus paham. Jadi dalam beribadah kepada Allah itu bukan semata-mata kita ingin memuaskan diri kita melakukan suatu amalan, tapi hendaknya ibadah yang kita lakukan ini bagaimana caranya mengantarkan kita kepada ridha Allah. Karena ternyata Allah sebutkan di dalam Al-Quran di akhir surat Al-Kahfi, ada manusia-manusia yang mereka melakukan amalan, tapi amalan mereka ini sesat, kata Allah. Amalan mereka ini tidak diterima. Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mal." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, maukah kalian kami kabari dengan manusia yang paling merugi amalannya? Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang beramal, yang bekerja, melakukan ibadah sangat berat, tapi ternyata ibadahnya itu sesat. Dalam keadaan mereka menyangka telah melakukan yang terbaik. Disebutkan Ibnu Katsir pada firman Allah ayat kedua di dalam surat Al-Ghashiyah, "Hal ataka hadithul Ghashiyah?" Ayat ketiga, "Wujuh yawma idzin khasyiyah 'amilatun nasibah." Amalan-amalan yang dilakukan yang membuat jasad mereka ini capek, tapi tidak ada nilainya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini, kata Allah, mereka beramal, mereka beribadah, tapi tidak diterima Allah dan ibadahnya itu sesat. Kenapa? Karena mereka hanya semata-mata ingin meluapkan keinginan beribadah, keinginan beramal, bukan untuk melakukan amalan ini agar mengantarkan mereka kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar amalan kita mengantarkan kepada ridha Allah? Tidak mungkin bisa amalan kita ini mengantarkan kepada ridha Allah kecuali memenuhi 2 syarat. Berkata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakim rahimahullah, "Syartul qabuli sa'i an yajtami'a fihi isabatun wa ikhlasun ma'a lillahi rabbil 'arsy la siwahu muwafiq asy-syar'i alladhi taqwa." Seorang yang ingin melakukan amalan yang akan mengantarkan kepada ridha Allah, pertama dia harus ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa." Tidaklah mereka itu perintah melainkan untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 2 hal yang ketika kita berusaha untuk hadirkan di setiap amalan kita, inilah yang akan menjadikan amalan kita ini mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata bagaimana kita beramal, bagaimana kita melakukan suatu ibadah. Baik, setelah di bulan Sya'ban perpindahan kiblat yang terjadi, Rasulullah pun mulai sholat menghadap
Baitullahil Haram di Ka'bah. Hingga masuk bulan Ramadan tahun kedua. Di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban dari sebelumnya sudah disyariatkan pula puasa. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkan di bulan Sya'ban tahun kedua. Puasa sebelumnya yang dilakukan oleh Rasulullah yang wajib adalah puasa Ashura. Puasa Ashura. Hingga akhirnya ketika datang bulan Sya'ban di tahun kedua ini, Allah mensyariatkan dengan menurunkan firman-Nya, kutiba alaikum, kutiba ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ayyaman ma'dudah, pada hari-hari yang tertentu di bulan Ramadan. Kemudian masuk bulan Ramadan dan disinilah mulai terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu ketika Rasulullah SAW dikabarkan kepadanya bahwasanya kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, dan ini adalah kafilah dagang yang paling besar. Sebagian ahli sejarah menyebutkan barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan bersama kafilahnya ini senilai 50.000 dinar. 50.000 dinar, kalau kita ingin mengetahui satu dinar adalah 4,25 gram. Satu dinar 4,25 gram emas. Sehingga nisab zakat untuk emas adalah 20 dinar kali 4,25 adalah 85 gram emas. Ini nisab emas. Kalau kita kali 4,25 kali 50.000 berarti sekian 25 berapa? 225. Masya Allah, 200.000 ya, 50.000 kali 4,25. Iya, Allahu Akbar, sekian ratus miliar kurang lebih. Kalau dikonversi ke dalam rupiah, sekian ratus miliar. Abu Sufyan ini melakukan perjalanan dagang ke Syam, kemudian kembali ke Mekah itu melalui jalur Madinah. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dikabarkan kepada melalui wahyu bahwasanya tidak lama lagi kafilah yang dibawa dipimpin oleh Abu Sufyan ini akan melewati Madinah. Maka bersiap-siaplah, la'allallaha yaghnimana fiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kita ghanimah dari barang-barang dagangan yang dibawa Abu Sufyan. Di sini kita harus paham dan kita akan jelaskan bahwasanya mungkin sebagian orang mengatakan, oh ini pembegalan dong. Rasulullah akan mencegah kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kita katakan bahwasanya sampai tahun kedua Hijriah ini, perang yang terjadi antara kaum musyrikin Quraisy dengan kaum muslimin belum selesai, dan tidak ada kejadian damai. Tidaklah Rasulullah bersama sahabatnya berada di Madinah melainkan dampak dari perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Mereka diusir dari Mekah, harta mereka dirampas, rumah-rumah mereka diambil alih, dan apapun yang mereka miliki, aset-aset di Mekah semuanya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga perang fisik dan perang ekonomi sudah terjadi yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya terusir dari Mekah ke Madinah. Sehingga ketika Rasulullah ingin mencegah kafilah Abu Sufyan ini, beliau bukan seorang yang melakukan pembegalan, bukan, tapi ini adalah perang.
Ini adalah perang. Seperti misalnya, kalau negara kita berperang dengan negara lain, lalu mereka melewati jalur udara kita, kemudian kita kirimkan 2 pesawat untuk mencegahnya, maka tidak dikatakan kita membegal, karena memang itu adalah perang. Dan ini siapa saja yang mempelajari perang, tentang strategi-strategi perang, baik itu di laut, kemudian di udara, apalagi di darat, ketika masuk ke dalam teritori tempat yang lain yang di situ merupakan musuh, maka dia harus siap-siap menanggung konsekuensi. Makanya banyak pesawat di antara rutenya dia harus memutari suatu negara yang tidak ada hubungan bilateral antara negara tersebut dengan negara yang mereka akan lewati. Pada saat itu Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya untuk ikut mencegah kafilah Abu Sufyan ini hanya mereka-mereka yang memiliki tunggangan saja. Tidak diumumkan secara besar-besar, karena memang Rasulullah tidak menginginkan untuk berperang secara besar-besar. Beliau hanya ingin mencegah Abu Sufyan bersama orang-orang yang ikut di kafilah Abu Sufyan ini, yang kurang lebih jumlah mereka sekitar 30 orang. 30 orang bersama Abu Sufyan. Akhirnya ketika Rasulullah SAW mulai mendekati sebuah tempat yang bernama Badr, ini Badr antara Madinah dengan Mekah, sampai ke Badr. Badr ini nama sumur, mata air. Abu Sufyan dalam kapasitas seorang pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan kafilah dagangnya ini, ia selalu mengutus orang-orang untuk mencari informasi di sekitar, karena dia tahu kita akan melewati Madinah yang di situ dikuasai oleh kaum muslim. Ternyata datang seorang kepada Abu Sufyan yang mengetahui keberadaan Rasulullah yang keluar bersama 314 orang sahabatnya. Ketika itu pun intelnya ini kembali kepada Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan mengetahui hal tersebut dan mengkhawatirkan keselamatan kafilah ini, ia mengutus Abdullah bin Amr untuk menyampaikan kepada orang-orang Quraisy agar mereka segera mengutus pasukan membantu Abu Sufyan. Di sisi lain, disebutkan para ulama sejarah, Atikah bintu Abdul Muttalib di Mekah. Atikah bintu Abdul Muttalib ini adalah bibi Rasulullah. Atikah ini kakak dari Abdullah, ayah dari Rasulullah. Ia bermimpi suatu malam ada seorang yang berkuda datang dengan terburu-buru ke Mekah. Orang ini memanggil orang-orang Quraisy yang ada di sekitar Mekah dengan mengatakan, "Ya al-fujur, ya al-fujur." Ya al-fujur artinya wahai orang-orang pelaku maksiat. Ya al-fujur, orang-orang yang mereka selalu mengingkari janji. Kata Atikah di dalam mimpinya ini, ketika orang-orang Quraisy mendengarkan seruan orang tadi, mereka pun berkumpul. Ketika orang-orang itu berkumpul, yang berada di atas kuda ini, ia pun segera mendekati Ka'bah, lalu mengambil batu besar, sangat besar, dan melemparkannya kepada orang-orang yang berkumpul. Mereka pun berlari dan batu ini berguling, bergelinding hingga pecah, dan pecahan-pecahannya ini tersebar. Hampir tidak tersisa satu rumah dari orang-orang Quraisy, melainkan pecahan batu ini mengenai rumah tersebut. Maka Atikah ketika terbangun, ia pun memanggil kakaknya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketika itu mereka masih di Mekah dan Atikah masih musyrik ketika itu. Demikian pula Abbas masih musyrik, tapi kekerabatan mereka membuatnya tidak membenci Rasulullah.
kecuali Abu Lahab. Kita sudah sebutkan kisah Abu Lahab. Ketika Atikah terbangun, ia menceritakan kisahnya ini kepada kakaknya Al-Abbas. Tapi dengan catatan, aku mau menceritakan kisah ini kalau engkau berjanji tidak membocorkannya kepada siapa. Atikah pun menceritakan, orang ini datang dan dia mengatakan, tunggulah 2 atau 3 malam, 2 atau 3 hari, kalian akan didatangi azab. Ia pun menceritakan seluruhnya kepada Al-Abbas. Al-Abbas, beliau ini seorang yang siap menyimpan rahasia. Tapi ia bertemu dengan temannya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah diceritakan oleh Al-Walid bin Utbah. Al-Walid bin Utbah, ia pun diceritakan oleh Al-Abbas, dan Al-Walid bin Utbah ini mendatangi ayahnya yang bernama Utbah bin Rabi'ah, petinggi Quraisy. Diceritakanlah kemudian Utbah bin Rabi'ah menceritakannya kepada Abu Jahal bin Hisham Al-Makhzumi. Ketika Abu Jahal mendengarkan kisah ini, ia pun berusaha mencari Al-Abbas. Ketika bertemu, ia mengatakan, wahai Abbas, kami Bani Makhzum, kabilah Makhzum itu kabilah yang setara dengan Quraisy, yang setara dengan Bani Hashim, kakeknya Rasulullah. Kami, kabilah kami dengan kabilah kalian selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ketika mendekati garis finish kebaikan, kita sama-sama, tiba-tiba kalian ingin mengalahkan kami dengan mengatakan bahwasanya dari kabilah kami ada seorang laki-laki yang diutus sebagai nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ingin menang melawan kami, kalian melakukan kedustaan ini. Kemudian tidak lama setelah kedustaan, bahwasanya di antara kalian ada laki-laki yang diutus sebagai nabi, tiba-tiba ada lagi seorang wanita di antara kalian yang akan menjadi nabi, yaitu Atikah. Tadi dengan mimpinya ia menyangka bahwasanya dengan itu Mekah ini akan dihancurkan. Lalu kata Al-Abbas, apa maksudnya? Udahlah, adikmu Atikah, ia telah bermimpi seperti ini seperti itu. Al-Abbas ini kok bisa sampai kepada Abu Jahal, padahal ia tidak menyampaikan kepada Abu Jahal. Hingga akhirnya Abu Jahal mengatakan, demi Allah, kami akan menulis secarik kertas dan menempelkannya di Ka'bah bahwasanya kalian Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib adalah manusia yang paling berdusta di Mekah ini. Kami akan menunggu 2 atau 3 hari sebagaimana mimpi Atikah. Ternyata sebelum sampai 3 hari, datang Dhamdhamah ibn Amr yang diutus Abu Sufyan tadi untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah bahwasanya Rasulullah akan mencegah kafilah Abu Sufyan. Ketika datang Dhamdhamah ibn Amr ini, orang-orang pun mulai mengingat mimpi Atikah. Mereka mengingat mimpi Atikah. Dhamdhamah ibn Amr menyampaikan bahwasanya Abu Sufyan membutuhkan bantuan pasukan. Ketika orang-orang Quraisy mengetahui hal tersebut, tidak tersisa satu rumah pun dari orang-orang Quraisy dan laki-laki di tengah-tengah Quraisy melainkan mereka akan turun langsung menuju Badar. Kalau seandainya seorang tidak bisa keluar dengan dirinya sendiri, maka dia akan mengutus orang lain. Maka keluarlah Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, kemudian ada kisah tentang Umayyah bin Khalaf. Kita sudah sebutkan pada 2 pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika Sa'ad bin Mu'adz datang ke Mekah ingin tawaf, ia meminta izin, meminta perlindungan kepada Umayyah bin Khalaf karena mereka ini teman. Ketika sedang tawaf, tiba-tiba datang Abu Jahal. Melihat ada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini
pemimpin kabilah Aus Ansar, sahabat Rasulullah di Madinah. Abu Jahal melihat Sa'd bin Mu'adz tawaf bersama Umayyah bin Khalaf. Kata Abu Jahal, berhenti. Enak aja Anda tawaf secara aman di sini. Kalian sudah memberikan keamanan kepada buronan kan, yaitu Rasulullah SAW. Kalian mengamankannya di negeri kalian. Kemudian engkau datang tawaf di tempat ini dalam keadaan aman dan tidak terganggu sedikit pun, mustahil wahai Sa'ad. Lalu kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai Abu Jahal, kalau engkau melakukan hal-hal yang keliru, yang fatal, niscaya aku akan menutup pintu perjalanan perdagangan kalian ke Syam. Dengan suara tinggi Sa'ad bin Mu'adz mengucapkan hal ini. Lalu kata Umayyah bin Khalaf, ya Sa'ad, la tarfa' sawtaka 'ala sayyidi ahli wadi. Wahai Sa'ad, jangan kau meninggikan suara kepada Abu Jahal ini. Dia ini adalah pemimpin Quraisy. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Wahai Umayyah, aku pernah mendengarkan Rasulullah sendiri mengatakan bahwasanya dia akan membunuh. Lalu Umayyah bin Khalaf mengatakan, Muhammad mengatakan itu. Muhammad, semua orang tahu dia tidak pernah berdusta. Semua orang tahu Muhammad tidak pernah berdusta. Lalu Umayyah bertanya, di mana dia akan membunuh? Di Mekah atau di luar Mekah? Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku tidak tahu. Tapi yang jelas dia mengatakan dia akan membunuh. Ketika pulang dari peristiwa tersebut, Umayyah bin Khalaf menceritakan kepada istrinya dengan mengatakan, wallahi la yakdzibu Muhammad. Wahai istriku, engkau tahu bahwasanya Muhammad tidak pernah berdusta. Sejak saat itu pun Umayyah bin Khalaf tidak pernah mau meninggalkan Mekah. Datang Ghamdamah bin Amr yang mengabarkan bahwasanya Abu Sufyan minta bantuan. Ketika Umayyah bin Khalaf mendengarkan permintaan bantuan keluar dari Mekah menuju Badar, ia pun teringat dengan ancaman Rasulullah melalui Sa'd bin Mu'adz. Dia pun mengatakan, aku tidak akan keluar. Abu Jahal mendengar Umayyah bin Khalaf tidak mau keluar, ia pun mendatangi Umayyah bin Khalaf lalu mengatakan, wahai Umayyah, engkau ini pemimpin Quraisy, petinggi Quraisy. Kalau engkau tidak ikut keluar, nanti anak-anak muda mereka pun tidak mau keluar. Sementara kita bentuk pasukan untuk menyelamatkan barang dagangan kita, kafilah dagangan kita. Setelah tawar-menawar, akhirnya Umayyah bin Khalaf memerintahkan kepada istrinya untuk mengeluarkan baju perangnya. Ia pun keluar menuju Makkah. Semua keluar kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut keluar. Tapi dia mengutus satu orang sebagai orang yang menggantikannya, mewakilinya, dikarenakan orang tersebut memiliki utang kepada Abu Lahab. Ini utang ini mengikat dan menggolongi seseorang. Maka semua keluar kecuali Abu Lahab dan beberapa orang yang lain. Hingga akhirnya mereka mulai mendekati Badar, tapi ternyata Abu Sufyan berhasil melakukan strategi yang lain dengan mencari jalan selain jalan yang biasa mereka lewati. Abu Sufyan memilih untuk melewati pesisir pantai, pesisir laut, dan akhirnya Abu Sufyan selamat ketika Ghamdamah bin Amr kembali menghadap Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, kabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya barang dagangan mereka, kafilah dagangan mereka telah selamat, mereka untuk pulang. Tapi Abu Jahal dengan kesombongannya mengatakan, kita udah keluar seperti ini, disuruh pulang, kita tidak akan lakukan. Kita akan mendatangi Badar. Kita akan bermalam di sana selama 3 malam. Kita menyembelih unta, kemudian kita meminum khamar, dan kita biarkan para biduan-biduan wanita bernyanyi untuk kita. Kesombongan Abu Jahal. Akhirnya mereka pun sampai ke Badar. Ketika itu Rasulullah SAW juga mendekati Badar. Lumayan jauh, hanya saja sudah mulai terlihat dari jauh.
mulai ada utusan intel-intel yang dikirim silih berganti. Orang-orang dari Quraisy, mereka mengutus beberapa orang untuk mengambil air, karena Badr itu adalah mata air, sumur. Kaum muslimin juga ada yang diutus untuk mengambil air. Ketika bertemu di sumur ini, orang-orang musyrikin tadi berhasil dikirim. Dibawa kepada Rasulullah ada salah seorang budak dari Bani Hajjaj. Ketika budak ini didatangkan ke barisan kaum muslimin, Rasulullah sedang sholat. Orang-orang situ ada Ali bin Abi Thalib menginterogasi budak ini. Dia bertanya, di mana Abu Sufyan? Kaum Ali bin Abi Thalib dan selainnya bertanya menginterogasi budak ini, di mana Abu Sufyan? Budak ini dia nggak tahu Abu Sufyan, karena Abu Sufyan sudah melewati jalur yang lain, sementara dia datang dari Mekah bersama Abu Jahal dan lain-lain. Sementara kaum muslimin datang sebenarnya bukan untuk perang, makanya jumlah mereka juga tidak terlalu banyak. Mereka datang hanya untuk mencegah kafilah Abu Sufyan. Apa yang terjadi? Ketika mereka menginterogasi budak ini mengatakan, Abu Sufyan aku tidak tahu. Hanya saja aku datang bersama Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf bersama pasukannya. Kaum muslimin yang menginterogasi tidak suka dengan informasi ini. Kenapa? Kalau petinggi-petinggi Quraisy ini datang berarti perang. Sementara mereka tidak mengharapkan perang. Mereka yang pun dipukul. Engkau ini sembarangan, di mana Abu Sufyan? Ketika budak ini mengatakan, oh Abu Sufyan ada, ia pun dibiarkan. Ketika diinterogasi lagi, dia menyebutkan bahwasanya di sana adalah Abu Sufyan. Orang yang banyak itu bukan Abu Sufyan, yang banyak itu adalah Abu Jahal. Abu Sufyan aku gak tahu. Dipukul lagi. Ketika dia mengatakan, oh Abu Sufyan di sini, ia pun dibiarkan. Ketika Rasulullah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, kalian ini aneh. Kalau dia mengucapkan yang benar, bahwasanya di seberang sana adalah Umayyah bin Khalaf, ada Abu Jahal, ada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, kalian memukulnya. Padahal yang dia ucapkan benar. Kalau dia mengatakan Abu Sufyan, kalian membiarkannya, padahal dia tidak tahu di mana Abu Sufyan. Dan ini di antara wahyu yang digambarkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ketika Rasulullah dan sahabatnya sudah menyadari bahwasanya di seberang sana pasukan yang banyak itu adalah Abu Jahal dan pasukannya bukan Abu Sufyan, Rasulullah bertanya kepada budak ini, kami kau berapa jumlah mereka? Budak ini mengatakan, kathir, jumlah mereka itu sangat banyak. Aku tidak tahu berapa tepatnya. Lalu Rasulullah bertanya, kami yang harus berapa banyak mereka menyembelih unta? Budak ini mengatakan, yauman tis'at wa yauman 10. Terkadang mereka menyembelih 9 ekor unta, terkadang 10 ekor unta. Kalau kata Rasulullah, idzan al-qawm baina 900 wa 1000. Kalau begitu jumlah mereka antara 900 hingga 1000. Karena satu ekor unta ini cukup untuk 100 orang. Mulailah ada utusan-utusan, dan pada saat itu keluar Utbah bin Rabi'ah menaiki onta merah, dan onta merah ini adalah harta terbaik pada saat itu. Ia memakai dilfar. Dilfar itu penutup wajah dari besi, sepaket dengan baju perang. Ia pun keliling-keliling di soft orang-orang musyrikin. Lalu kata Rasulullah, in yakun fihi rasyid fahad. Kalau seandainya di antara orang-orang Quraisy ada orang yang paling pintar, maka orang ini. Ternyata Hamzah bin Abdul Muttalib memperhatikan bahwasanya dia adalah Utbah bin Rabi'ah yang mencegah Quraisy untuk berperang bersama Rasulullah. Kata Utbah, ya qaum, wahai orang-orang Quraisy, aku menyaksikan mereka itu qaumun mustanidun. Mereka itu adalah manusia-manusia yang siap mati semua. Silakan katakan, Jabir Utbah, silakan kalian mengatakan
berarti kalian tidak perang. Apa kata Abu Jahal bin Hisham? Wahai Utbah, sepertinya kondisi mereka sudah membuat menjadi seorang pengecut, tidak berani lagi perang. Kalau seperti itu dah pulang aja engkau. Akhirnya Utbah pun marah. Dia pun bersama adiknya Syaibah, bersama Abu Jahal bin Hisham, dan bersama Umayyah bin Khalaf, mereka semua maju menantang kaum muslimin. Di sisi lain, di saf kaum muslimin terjadi sebuah gejolak. Apa itu gejolaknya? Gejolak ketika Rasulullah mengingat bahwasanya perjanjian yang pernah ditekan oleh Rasulullah bersama sahabatnya ketika di Aqabah, perjanjian Aqabah, bahwasanya orang-orang Ansar penduduk Madinah ini akan menolong membantu Rasulullah kalau Rasulullah berada di Madinah. Tapi kalau di luar Madinah tidak ada jaminan mereka akan menolong Rasulullah. Maka ketika itu pun Rasulullah mengatakan, asyiru alaihi ayyuhal qaum, wahai sahabat-sahabat, ayo berikan masukan. Berdirilah Abu Bakar. Ia berbicara dan sangat hebat apa yang ia katakan. Lalu kata Rasulullah, terima kasih wahai Abu Bakar, duduklah. Abu Bakar duduk, berdiri Umar. Umar pun berbicara dan sangat baik yang ia ucapkan. Setelah selesai berbicara kata Rasulullah, duduk wahai Umar. Kemudian Al-Miqdad bin Amr juga berbicara. Kemudian kata Rasulullah, duduk wahai Miqdad. Orang-orang Ansar melihat Rasulullah mendudukkan orang-orang Quraisy, orang-orang Muhajirin ini. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, wahai Rasulullah, sepertinya engkau ini menginginkan kami. Demi Allah, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kami bersaksi apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau dakwakan adalah benar. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau ingin menyeberangi lautan ini dengan berenang, ma takhallafa minna ahad, tidak akan ada satu orang pun yang tidak ikut bersama. Kami semua siap ikut bersama, siap mati bersama. Setelah itu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, silakan ambil harta kami dan berikan kami sesuka. Demi Allah, apa yang engkau ambil dari harta kami lebih kami cintai daripada apa yang kau tinggalkan untuk kami. Ketika Rasulullah mendengarkan ucapan kesetiaan dari Sa'ad bin Mu'adz yang mewakili orang-orang Ansar, Rasulullah pun sangat senang dan beliau pun bersiap untuk perang. Jumlah kaum muslimin 314 melawan orang-orang Quraisy 1000 orang. 5 menit lagi insyaallah sebelum kita tanya jawab. Akhirnya Rasulullah SAW di malam tersebut beliau pun mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermunajat di antara doa beliau, Allahumma indahi hadhihi isabah falan tu'bada ba'du fil ardh. Ya Allah, kalau pasukan ini hancur, binasa, kalah, aku khawatir engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi ini setelah habisnya pasukan ini. Ini doa husnullah dan Rasulullah akan kemenangan. Kemudian di malam hari Allah menurunkan hujan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal, idh yughashshikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaykum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bil aqdam. Allah menurunkan hujan untuk menghilangkan rasa takut yang dimunculkan oleh syaitan. Hingga akhirnya keesokan harinya tiba pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Tampillah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka semua maju di barisan orang-orang Quraisy. Lalu mereka mengatakan, menantang kepada kaum muslim, ayo keluar. Maka datanglah orang-orang Ansar siap berduel dengan mereka.
Ketika Abu Jahal melihat orang-orang Ansar, mereka mengatakan, kami tidak menginginkan kalian. Kami menginginkan orang-orang Quraisy yang telah hijrah meninggalkan kota Mekah. Keluarkan mereka. Maka tampillah Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Ubaidah bin Harith bin Muttalib. Mulailah mereka berdua, dan subhanallah, Hamzah ini seorang yang sangat hebat dalam perang. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Hamzah berhasil membunuh Syaibah, Utbah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib berhasil membunuh Abu Jahal. Abu Jahal ini dibunuh oleh dua orang anak. Terjadi perang berkecamuk hingga akhirnya petinggi-petinggi Quraisy mati pada saat itu, termasuk Umayyah bin Khalaf yang dibunuh. Akhirnya berada takluk oleh Bilal radhiyallahu anhu. Karena pada saat di Mekah yang menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Akhirnya ketika itu pun terbunuh mereka ini, dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggali lubang yang besar dan memasukkan mereka ke dalam lubang tersebut. Dari kaum muslimin, Ubaidah bin Harith bin Muttalib terbuka, yang kemudian membuatnya syahid, gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa kaum muslimin ada yang wafat, ada petinggi-petinggi Quraisy tidak ada lagi yang tersisa. Abu Sufyan berhasil kembali ke Mekah, dia tidak ikut dalam pasukan ini. Abu Lahab tetap di Mekah, dan yang kita sebutkan petinggi-petinggi tadi semuanya sudah mati. Setelah ini semua terjadi, orang-orang Quraisy dikubur jasadnya. Ini perang luar biasa sebenarnya. Kita ringkas 5 menit soalnya. Satu peristiwa yang perlu kita sebutkan. Jumlah kaum muslimin 314 bisa menang melawan 1000 ini. Ini jumlah yang terlihat. Karena doa Rasulullah ketika beliau bermunajat kepada Allah diijabah dengan diturunkannya 1000 malaikat dari langit. Hingga ketika perang berkecamuk, ada seorang Ansar mengejar orang Quraisy, seorang Quraisy. Ketika dikejar, tiba-tiba ada suara pecutan, cambukan, dan orang yang dikejar ini dari kafir Quraisy tiba-tiba terjatuh, dan di wajahnya ada bekas cambukan yang membuat mukanya menjadi biru. Ia pun heran, ini siapa yang melakukan? Dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada saat itu masih musyrik. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aytum Al-Abbas fala tadkhulu." Jika kalian melihat Al-Abbas, jangan kalian bunuh. Innama kharaja mukrahan, karena dia sebenarnya ikut ke sini bukan untuk berperang, tapi dia terpaksa dibawa oleh orang-orang Quraisy. Maka kalau kalian melihat dia, jangan dibunuh. Ketika itu Al-Abbas jatuh ke dalam tawanan. Ia masuk ke dalam orang-orang yang ditawan. Datang seorang Ansar yang sangat kecil. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Al-Abbas, aku yang berhasil menawannya." Kata Al-Abbas, "Bukan engkau yang menahanku. Engkau kecil, sangat mudah aku mengalahkan. Tapi yang menahanku seorang laki-laki yang besar, dan aku tidak pernah melihat laki-laki yang wajahnya setampan itu." Karena dia malaikat, mereka adalah orang-orang yang dengan tubuh yang indah dan wajah yang tampan. Apa kata Rasulullah? "Uskut, faqad a'anaka alaihi malakun karim." Orang Ansar yang kecil tadi dia tetap ngotot, "Enggak Rasulullah, aku yang berhasil mengalahkan." Kenapa? Karena kalau dia yang berhasil mengalahkannya, maka dia yang berhak mendapatkan pedangnya dan juga harta yang ada di tangan orang tersebut yang disebut dengan ghanimah. Kata Rasulullah, "Dia enggak, wahai sahabatku Ansar yang kecil, engkau telah dibantu oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus menolong kita." Hingga akhirnya Jibril alaihi salam ikut berperang, juga malaikat-malaikat yang turun dari langit ketiga ikut berperang yang membuahkan kemenangan bagi kaum muslimin. Setelah petinggi-petinggi Quraisy dikuburkan, beberapa hari setelahnya Rasulullah kembali mendatangi kuburan ini. Lalu beliau memanggil satu persatu.
dengan mengatakan, Ya Umayyah bin Khalaf, Ya Aba Jahl bin Hisham, Ya Utbah, Ya Syaibah bin Rabi'ah, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian? Karena aku sudah mendapati apa yang telah Allah janjikan untukku, dan itu adalah kebenaran. Umar bin Khattab mendengarkan ucapan Rasulullah, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, tukallimuhum wa qad ji'tu. Ya Rasulullah, engkau berbicara kepada mereka, ini sudah beberapa hari jasad mereka sudah membusuk, sudah menjadi bangkai. Engkau berbicara dengan mereka, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ma antum bi asma' mimma aqul lahum illa annahum la yastati'una jawab. Kalian tidak lebih hebat mendengarkan apa yang aku ucapkan, hanya saja mereka tidak bisa menjawab apa yang aku katakan. Maka inilah yang disebut dengan perang Badar, terjadi pada tanggal 17 Ramadan, memberikan kemenangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang ini selesai, 314 orang Muslim, dan kemenangan berada di pihak kaum muslimin, membuat orang-orang mulai segan dan melihat kaum muslimin ini, memandang mereka sebagai orang-orang yang kuat. Mulailah di kota Madinah ada pihak Arab yang musyrik, yang mereka sebelumnya enggan masuk Islam. Ketika kaum muslimin kembali ke Madinah, mereka pun menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam agar terjaga harta, keluarga, dan juga nyawa mereka. Sejak saat itulah muncul yang namanya kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya sangat memusuhi Rasulullah, ingin mengusir Rasulullah dari Madinah, yang sudah kita ceritakan, beliau pun berpura-pura masuk Islam, dan beliaulah pemimpin orang-orang munafik. Dan setelah peristiwa ini akan bertambah masalah di Madinah, selain menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang munafik, yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insyaallah. Saya kembalikan kepada moderator. Wallahu a'lam. Baik, teman sekalian, tiba selanjutnya untuk sesi tanya jawab. Silakan barangkali ada pertanyaan. Haji Bambang, mulai pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini mungkin bukan masalah Ramadan. Ustaz, kita ini menyaksikan banyak ya, boleh-boleh aja ya, jamaah yang berkali-kali naik haji, berkali-kali umroh gitu. Ini utamanya lebih baik mana, naik haji berkali-kali atau umroh yang berkali-kali, daripada bersedekah pada lingkungannya atau di dalam negeri ini. Dua Pak Ustaz, Rasulullah ini kalau sholat malam itu kan panjang suratnya, bahkan juga Al-Baqarah sampai akhir dilanjutkan lagi sampai beberapa surat. Itu baru satu rakaat. Terus kemudian sholat malam ini kan atau tahajud itu kan 8 atau 10 rakaat. Itu berapa lama selesainya? Apakah habis sholat subuh? Ada yang bilang bahwa satu rakaat itu udah 2 jam. Benar? Assalamualaikum. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama, mana yang lebih baik? Seorang berkali-kali haji, artinya dia sudah menunaikan haji wajib yang merupakan Islam, tapi dia masih mengerjakan haji-haji yang sunnah, atau dia membantu orang-orang yang ada di sekitar. Di dalam kaidah umum, al-jam'u baina syai'aini afdal in amkan bitafriqi bainahuma. Kalau kita bisa menggabungkan dua ibadah sekaligus tanpa harus meninggalkan salah satunya, jika memungkinkan, maka ini lebih baik. Artinya kita ngasih sedekah juga, naik haji juga, terus. Karena kita tidak tahu
amalan apa yang dengannya Allah merahmati kita, melihat kejujuran hati kita, dengannya Allah mengizinkan kita masuk surga. Kita tidak tahu. Apa itu dengan haji yang ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan haji ini adalah jihadnya perempuan. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ala al-mar'ati jihad? Wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Kata Rasulullah, ada. Apa itu? Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya kecuali surga. Maka kalau seorang bisa menggabungkan, dia menyantuni kerabat-kerabatnya terlebih dahulu, yang miskin, zakatnya ia keluarkan, kemudian sedekahnya juga, dan ia juga melakukan haji atau umrah, maka ini yang terbaik. Karena dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda dari hadits Abu Hurairah, as-salawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadan ila ramadan, wal umrah ila umrah, mukaffiratun lima bainahun idza jtunibatil kaba'ir. Antara sholat yang satu dengan yang berikutnya dari sholat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, Umrah yang satu dengan Umrah berikutnya, ini penghapus dosa antara keduanya. Iya, Umrah dengan Umrah ini menghapus dosa. Maka ketika seorang muslim misalnya dia mendengarkan hal ini dan hatinya tergerak, ketahuilah itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dia bisa menggabungkan, ini yang terbaik. Sekarang kalau dia tidak bisa menggabungkan, apa yang harus dia lakukan? Para ulama membagi bahwasanya ibadah itu dari sisi manfaat terbagi 4. Ada ibadah naf'uhu lazim dan ada ibadah naf'uha muta'addid. Ada ibadah yang kalau kita kerjakan manfaatnya hanya dirasakan oleh orang yang mengerjakannya saja, dan ada ibadah yang kalau kita laksanakan manfaatnya selain dirasakan oleh orang yang mengerjakannya juga dirasakan oleh orang lain. Kalau seandainya ini berbenturan, tidak bisa digabungkan, selama itu bukan perkara yang wajib, artinya masuk pada perkara yang sunnah, maka seorang lebih memilih untuk mendahulukan ibadah yang manfaatnya selain dirasakan oleh diri sendiri juga dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ia hanya memiliki dana 100.000 misalnya. Di hadapannya, ia ingin membeli sesuatu menyenangkan dirinya sendiri yang sifatnya sunnah, dan di hadapannya ada orang miskin yang kelaparan. Maka dalam kondisi seperti ini, dia lebih mendahulukan memberi fakir miskin. Tapi kalau seandainya itu adalah perkara yang wajib, misalnya dia belum haji wajib atau umrah yang wajib, dan di sekitarnya ada fakir miskin, maka dia dahulukan umrah yang wajib dan juga haji yang wajib. Kenapa? Karena bersedekah pada fakir miskin hukumnya sunnah. Adapun haji dan umrah yang wajib hukumnya adalah wajib. Kecuali kalau kita tidak bisa bersedekah, artinya kalau kita tidak berikan sedekah, tidak ada lagi yang bantu fakir miskin tersebut, berpotensi mereka mati kelaparan, hal ini kondisinya darurat, maka kita tinggalkan haji dan kita berikan kepada mereka. Kenapa? Karena haji ini masih mungkin tahun depan. Demikian pula umrah, sementara mereka ini kalau kita tidak berikan sedekah, mereka akan mati pada saat itu juga. Dan ini babnya banyak, Pak. Seorang sedang sholat misalnya, di samping masjid ini misalnya ada kolam renang atau empang, tiba-tiba ada yang libur, nggak bisa berenang, kita lagi sholat nih. Walaupun sholat wajib, kalau itu kondisinya darurat, maka kita putus sholat kita dan kita menyelamatkan orang tadi dulu. Apalagi kalau seandainya waktunya masih memungkinkan kita untuk sholat, maka kita dahulukan menyelamatkan orang tadi. Setelah dia diselamatkan, kita masih bisa pulang dari takbiratul ihram. Bahkan kalaupun seandainya waktunya sudah tidak memungkinkan, ada orang yang nyebur dan dia bisa berenang, dikhawatirkan dia akan meninggal kalau menunggu kita sampai salam, maka kita mendahulukan menyelamatkan orang tadi.
Ya, itu kaidah-kaidah umum di dalam agama kita. Tapi balik lagi, kalau kita bisa menggabungkan keduanya, maka lebih baik daripada memisahkan salah satunya. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan haji dan umrah, ini kan sudah biasanya kalau sudah berkali-kali berarti dia sudah memiliki dana lebih. Maka dia menggabungkan ngasih ke masjid juga, operasional, ngasih fakir miskin anak yatim juga, dan setelah itu dia haji dan umrah. Apalagi ketika dia mengetahui ada keutamaan khusus seperti umrah di bulan Ramadan. Umrah di bulan Ramadan kata Rasulullah ta'adil hajjah. Ini sama pahalanya dengan haji. Dalam riwayat lain hajjatan ma'i, sama dengan dia berhaji bersama. Ini umrah di bulan Ramadan. Adapun haji yang mabrur, kita sudah tahu dari pahalanya tidak ada balasan kecuali surga. Kemudian yang kedua berkaitan tentang sholat haji. Gimana sih sholat Rasul? Pernah Abdullah bin Mas'ud menemui Rasulullah di malam hari sedang sholat. Ibnu Mas'ud pun langsung nempel, artinya ikut bermakmum. Rasulullah baca Al-Baqarah, kata Ibnu Mas'ud, ini sepertinya ayat 100 Rasulullah lupa nih. Ayat 100 lewat, kata Ibnu Mas'ud, kayaknya ayat 200 ini. Ayat 200 lewat. Mungkin Rasulullah ingin dalam hati ini. Rasulullah mungkin ingin menyelesaikan Al-Baqarah kemudian dulu. Ternyata selesai Al-Baqarah, beliau lanjut An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, sepertinya Rasulullah itu menyelesaikan An-Nisa baru. An-Nisa selesai, beliau lanjut Al-Imran. Beliau lanjut Al-Imran. Di sini juga menunjukkan sebagian pengaturan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran dan Mushaf itu sebagian ijtihad para ulama. Karena tidak harus kita baca, misalnya seorang baca ayat rakaat sholat maghrib, rakaat pertama An-Nas, kemudian rakaat kedua Al-Falaq, ini juga boleh. Sebagian orang melarang hal tersebut karena tidak sesuai urutan Musa. Ini hadisnya di dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Mas'ud salat malam bersama Rasulullah. Rasulullah baca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru Al-Imran, tidak sesuai urutan Musa. Hingga akhirnya kata Abdullah bin Mas'ud, fahamam tusu'an fi nafsi. Maka aku pun berpikiran buruk pada saat itu. Apa itu pikiran buruknya? Aku akan keluar meninggalkan Rasulullah salat sendiri. Saking lamanya. Kira-kira kita berapa lama Pak baca Al-Baqarah dalam satu rakaat? Tambah lagi An-Nisa, tambah lagi Al-Imran. Mungkin kita kaget. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, suatu malam Rasulullah memasuki kamar Aisyah, lalu mengatakan, ya Aisyah, dari ini ata'abbad lailatan rabbi. Wahai Aisyah, tolong izinkan aku malam ini tidak tidur bersamamu, aku ingin sholat malam. Karena hak seorang wanita, apalagi kalau seorang laki-laki mulia, di malam itu dia mandi bersama istrinya yang jadwal, ini wajib. Ini hak istrinya. Maka kalau dia ingin mencari kegiatan ini, dia harus minta izin. Ya, makanya seorang laki-laki kalau sudah poligami ribet Pak, terikat. Beda kalau cuma satu, bebas. Sampai ada yang ibu di sini. Intinya, Rasulullah pun kata Aisyah, beliau mulai berwudu. Setelah berwudu, beliau mulai salat dan tidak lama beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, beliau menangis. Tidak lama beliau menangis terus, tidak berhenti hingga janggut beliau basah. Beliau terus menangis dan belum berhenti hingga tanah, karena lantai Rasulullah yang ada di bawah kakinya pun ikut basah. Itu sejak habis Isya, beliau belum selesai sholat, menjelang subuh Bilal radhiyallahu anhu datang untuk mengabarkan kepada Rasulullah sebentar lagi sholat subuh akan masuk. Ketika melihat Rasulullah dalam keadaan seperti itu, Bilal pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ini? Sampai kakimu bengkak. Sholat dari sejak habis Isya sampai sebelum sholat subuh. Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang? Tapi kau melakukan ini wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur?
Maka sholat Rasulullah sepanjang malam ini boleh pada waktu-waktu tertentu saja. Adapun setiap malam seorang sepanjang malam dia sholat tahajud ini dilarang. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, juga dari Salman Al-Farisi. Seorang tidak boleh sepanjang malam sholat sunnah, tapi pada momen-momen tertentu boleh. Seperti misalnya di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, mencari Lailatul Qadar. Ini Rasulullah tidak pernah tidur di malam hari. Dan ini juga yang terjadi di Haramain, juga di sebagian masjid-masjid kaum muslimin. Sholat subhanallah ya azim sepanjang malam sunnah itu kaki pernah kita sholat di Depok. Sholat 4 juz satu malam, artinya 1 rakaat setengah juz. Itu jamaah setelah itu kakinya kementerian. Disebutkan dalam biografi Utsman bin Affan, kalau kita ingin melihat seperti apa sholat malamnya para sahabat, beliau memulai sholat setelah Isya. Dalam 1 rakaat beliau mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat. Disebutkan ada dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala, Al-Imam Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair muridnya Anas bin Malik, tabi'in. Suatu malam setelah sholat Isya beliau masuk ke dalam Ka'bah. Beliau sholat, beliau tidak ruku melainkan sudah mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Banyak lagi kata Imam Nawawi setelah menyebutkan banyak riwayat dari salaf yang mereka sholat malam mengkhatamkan dalam 1 malam. Kata Imam Nawawi, ini dulu di zaman salaf biasa. Hanya karena kita saja di zaman ini yang sudah malas mendengarkan kisah mereka menganggapnya aneh. Persis seperti kalau kita diceritakan bahwasanya Rasulullah itu berwudu dengan 1 ciduk air, kita menganggapnya 1 ciduk. Ini kayaknya nggak mungkin. Kenapa kita mengatakan nggak mungkin? Karena kita terbiasa kalau berwudu 3 buka keran, airnya bocor sebanyak-banyaknya. Zaman Rasulullah susah air. Beliau berwudu dengan 1 ciduk dan mandi dengan 4 cidukan, 1 shot. Itu cukup. Tapi mindset kita sudah menolak itu. Kenapa? Karena kebiasaan kita, lingkungan kita membentuk mindset kita dengan sesuatu yang israf, sesuatu yang berlimpah. Begitu juga ketika dahulu para salaf menghabiskan 1 malam bahkan 1 rakaat dengan khatam Al-Quran, mereka biasa. Bagi kita, ya Allah, itu kapan selesainya? Subhanallah. Dan itulah Rasulullah sholat pernah sampai bengkak kaki. Dan sholat sampai bengkak itu biasanya terjadi pada musim kemarau. Karena di musim kemarau, malam itu di musim dingin, apa ya? Ya di musim dingin malam itu lebih panjang. Musim dingin malam itu lebih panjang. Dan musim kemarau siangnya lebih panjang. Itu di daerah-daerah yang memiliki 4 musim. Nah, pernah kita di musim dingin waktu saya di Mekah, maghribnya 5:30 kita sudah sholat, dan hampir jam 6 subuh kita sholat subuh. Ada waktu-waktu seperti itu, 12 jam lebih, itu bisa sampai seperti itu. Kalau kita di Indonesia selalu stabil. Itu di negeri yang hanya 12. Jadi demikian seperti apa sholat Rasulullah. Kata Aisyah ketika mengabarkan la tas'al an tulihinna wa husnihin, tentang sholat Rasulullah, jangan pernah engkau bayangkan seperti apa panjangnya dan indahnya sholat Rasul. Nah, Allahu a'lam. Intinya nanti kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, tapi kita lanjut. Intinya ketika kita membaca biografi para salaf kita, bagaimana mereka sholat malam dan bagaimana mereka dengan segala kesederhanaannya, seakan-akan kita akan mengambil sebuah kesimpulan sepertinya surga itu diciptakan hanya untuk mereka. Sepertinya suku-suku masuk surga itu cuma mereka. Kita mah cuma sekadar aja, selingan aja. Kita ini mau masuk surga kan sih? Karena dahulu orang itu ketika beramal,
Allahu Akbar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, nanti kita sebutkan kisahnya. Ketika Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah, beliau bawa seluruh hartanya, lalu beliau mengatakan, yang aku tinggalkan di rumah hanya Allah dan Rasulnya. Semua hartanya dibawa, gak ada yang tersisa. Tapi Abu Bakar tidak mati dikarenakan kelaparan. Mereka ketika puasa sangat luar biasa. Ketika sholat sudah kita dengarkan dari. Jadi seakan-akan kayaknya orang masuk surga itu seperti itu deh. Kalau kita ini cuma selingan aja seperti itu. Itu yang sangat kita khawatirkan. Subhanallah ya. Makanya ini juga pentingnya kita mengetahui sejarah perjalanan hidup para salaf, para ulama dahulu, sehingga memotivasi kita bahwasanya apa yang kita lakukan hari ini, sedekah yang sudah kita keluarkan, belum ada apa-apanya dibanding amalan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam. Baik, dari muasir Allah, sepertinya yang mau tanya sih masih banyak. Namun demikian, Habis ya. kita menghormati jamaah yang mau ada kepentingan yang lain, biasanya di hari Sabtu, minggu, kondangan dan sebagainya. Baik, oleh karena itu kita cukupkan untuk kegiatan kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan ditutup dengan kesimpulan dan doa Ustaz. Baik, kita sudah mulai memasuki perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan akan banyak pelajaran yang kita petik. Di antara pelajaran dan kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jaminan bahwasanya Islam ini akan terus berjaya sampai tegaknya hari kiamat kelak. Siapapun yang memperjuangkannya, maka dia akan menang bersama dengan kemenangan Islam. Maka siapa saja yang ingin berada di barisan, yang ingin menang, hendaklah ia berdiri di dalam barisan Islam. Allah akan menolong agama ini dengan sesuatu yang sesuai nalar kita atau di luar nalar kita, dengan kita atau dengan selain kita. Kita ingin menolong agama ini, kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Dan kalau kita berpaling, tidak ingin membantu agama ini, Allah tidak butuh dengan kita. Allah akan datangkan manusia-manusia yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, siapa saja di antara kalian yang ingin berpaling, murtad dari agamanya, silakan. Tidak akan merugikan Allah dan tidak akan merugikan Islam. Allah akan datangkan manusia yang lain yang Allah beri taufik, mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah yang akan berjihad memperjuangkan agama Allah hingga hari kiamat kelak. Maka ketika kita melihat diri kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah dalam rangka dakwah ini, atau memberikan sumbangsi untuk kemajuan dakwah Islam, ketahuilah bukan karena kita hebat, tapi mungkin saja itu adalah taufik dari Allah, dan Allah inginkan agar Islam ini ditolong oleh Allah dengan perantaraan tangan-tangan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas taufik dan hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa mengenal tentang Islam, tentang sunnah, dan juga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memberikan sumbangsi, bantuan, walaupun itu sangat kecil, tidak ada nilainya, namun di sisi Allah yang dilihat bukanlah nilai, yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hati kita. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan berarti bukan pertemuan berikutnya kita coba sisakan waktu tanya jawab lebih panjang lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan hari ini, dan terima kasih pula kepada